Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi ya. Nah, hari ini ada kegiatan seru. Yuk mengenal lebih jauh tentang bilangan bulat sama Bu Ika. Tapi sebelum kita diskusi, yuk main dulu yuk. Oke, hari ini kita mau main apa ya? Nah, apakah kamu mau harta karunnya? Wah, ada tawaran harta karun nih teman-teman. Siapa ya yang mau ambil harta karunnya? Tapi ada syaratnya, teman-teman harus jawab pertanyaan yang Bu Ika ajukan, baru teman-teman diizinkan untuk mendapatkan harta karunnya. Sudah siap teman-teman? Kalau diberi waktu untuk menjawab selama 3 hitungan cukup ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Siap-siap. Informasinya adalah 1 sama dengan 5, 2 sama dengan 55, 3 sama dengan 555, dan 4 sama dengan 5555. Pertanyaannya, kalau 5 sama dengan berapa ya? Oke, baik, kita mulai dari hitungan 1, 2, 3. Oke, barakallah yang berhasil menjawab benar. Ternyata kalau 5 sama dengan 1. Ya, ada jawabannya di informasi pertama ternyata ya teman-teman. Oke, hadiah untuk yang sudah berhasil menjawab benar. Jeng jeng. Silakan ambil 2 peti harta karunnya. Barakallah. Yang belum berhasil menjawab benar, tenang aja, masih ada kok yang berikutnya. Nah, coba dibaca dulu. Di nomor berapakah mobil ini diparkirkan? Wah, ada gambar mobil, dia diparkir di nomor berapa ya teman-teman? Bu Ika mulai hitung ya. 1, 2, 3. Oke, ternyata ada yang sudah tahu. Berapa jawabannya? Oke, benar. Ada di nomor 87. Kalau teman-teman melihatnya dengan cara terbalik ya. Urutannya adalah 86, 87 di tempat si mobil, 88 dan seterusnya. Hadiah 2 peti emas diberikan kepada yang berhasil menjawab benar. Barakallah. Masih ada. Oke, siap-siap nih. Oke, yang ditanya sekarang, berapakah jumlah huruf abjad? Nah, pasti udah pada tahu kan? Hitungan dimulai ya. 1, 2, 3. Berapa? 26. Oh, masih salah. Oh, ada jawaban lain nih. Berapa? 5. Oke, yang menjawab 5 ternyata benar. Bu, kok 5 sih, Bu? Iya, coba dibaca. Berapa jumlah huruf abjad? A, B, J, A, D. Ada berapa huruf? 5 huruf. Ya, yang berhasil menjawab benar kembali mendapat 2 peti emas lagi. Barakallah. Ya, teman-teman yang belum berhasil berlapang dada ya. Kita coba di permainan matematika asyik berikutnya. Nah, sebelum belajar, sebelum diskusi lebih jauh, kita sepakati dulu kesepakatan belajar kita hari ini. Yang pertama, tetap niatkan belajar karena Allah. Yang kedua, teman-teman Bu Ika harapkan menyimak video ini sampai selesai. Yang ketiga, bertanya jika ada materi yang belum teman-teman pahami. Yang keempat, jika teman-teman merasa, aduh saya belum paham Bu materi yang ini, saya nyerah aja deh. Jangan ya teman-teman, tidak boleh menyerah walaupun dirasa materi ini sulit. Dan yang terakhir, tetap bersyukur. Seberapa banyak pemahaman yang bisa teman-teman dapatkan, tetap syukuri ya teman-teman. Wah, slide presentasi Ibu Ika hari ini bertema laut ya teman-teman. Berarti yang kita bahas berkaitan dengan laut dan bilangan bulat.
Oke, yang namanya bilangan bulat kemarin dikelompokkan berdasarkan kelompok bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan ada satu pembatasnya. Oke, kalau dari yang teman-teman lihat, apakah gambar laut dan langit yang disajikan itu ada pembatasnya? Ya, benar teman-teman, ternyata ada pembatasnya. Pembatasnya itu adalah permukaan laut. Kalau pembatas di bilangan bulat kita lambangkan dengan bilangan 0. Maka kalau kita mengaitkan antara kejadian yang ada di alam dengan bilangan bulat, kita akan meletakkan angka 0 itu tadi di permukaan laut. Oke, berarti kalau yang ke atas positif atau negatif ya teman-teman? Oke, benar. Kalau ke atas namanya bilangan positif. Kalau ke bawah namanya bilangan negatif. Kita belajari terlebih dahulu bentuk garis bilangan jika dia digambarkan tegak, bukan mendatar. Jadi garis bilangan itu bisa digambarkan secara tegak maupun mendatar teman-teman ya. Dia tidak merubah makna dari garis bilangan itu sendiri. Kalau dia ditegakkan, maka yang ke atas harus bernilai positif, sedangkan yang ke bawah bernilai negatif. Nah, kalau kita letakkan angka 1 dan negatif 1, maka satunya ada di atas, negatif 1 ada di bawah. Oke, selanjutnya ada 2 dan negatif 2, 3 dan negatif 3, 4 dan negatif 4, 5 dan negatif 5, 6 dan negatif 6. Loh, Bu, yang di atas habis nih Bu, nggak bisa ditambah lagi. Nggak apa-apa teman-teman. Jadi garis bilangan itu tidak harus seimbang antara jumlah positif dan jumlah negatifnya dalam pembelajaran. Walaupun sesungguhnya jumlah bilangan positif dan bilangan negatif pasti akan selalu sama ya. Dalam studi kasus yang ini, maka Bu Ika gambarkan di bagian bilangan positif ada 6 meter ke atas dan 8 meter ke bawah. Jadi bagian bawahnya sampai kedalaman 8 meter, sedangkan atasnya sampai ketinggian 6 meter. Apakah kalau garis bilangan itu bilangannya harus berurutan? Ya, bilangannya harus berurutan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Urutannya adalah dari bawah ke atas atau dari kiri ke kanan. Tapi bilangannya nggak harus berurut 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Boleh mengikuti pola tertentu. Contohnya seperti ini. Kalau dibaca dari kiri, negatif 6, negatif 4, negatif 2, 0, 2, dan seterusnya. Oke, menurut teman-teman, bilangannya berurutan atau tidak? Ya, bilangannya berurutan, tapi dia mengikuti pola tertentu. Polanya adalah bilangan lompat 2. Ini adalah contoh lainnya. Kalau yang contoh kedua, bilangannya lompat berapa nih teman-teman? Oke, bilangannya tetap berurutan, tapi mengikuti pola bilangan lompat 5. Nah, sekarang kita akan coba lihat penerapannya dalam gambar. Teman-teman perhatikan di layar teman-teman saat ini ada gambar seekor burung sedang terbang. Nah, burung tersebut berada di ketinggian 4 meter di atas permukaan laut. Nah, di dalam kalimat matematika, teman-teman menuliskan istilah ketinggian 4 meter dari permukaan laut itu dituliskan dengan positif 4. Oke teman-teman,
karena di situ ada kata ketinggian 4 meter dari permukaan laut, maka makna bilangannya adalah bilangan positif dan ukurannya adalah 4, maka ditulis dengan positif 4. Oke, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Oke, contoh yang berikutnya ada gambar botol plastik di permukaan laut. Wah, seharusnya tidak boleh ada seperti ini ya teman-teman, tapi nyatanya kita memang masih sering menemukan ada sampah di lautan. Bu Ika berharap teman-teman bisa jadi anak-anak yang bisa menjaga lingkungannya agar terbebas dari sampah. Kalau dirasa teman-teman memiliki sampah ketika berada di area pantai, Bu Ika harapkan untuk teman-teman mencari tong sampah dan membuang ke tempatnya ya. Tidak untuk diletakkan di pinggiran pantai ataupun melemparnya ke laut. Oke, kita kembali ke pembahasan. Sampah botol tersebut berada di permukaan laut. Maka sampah botol tersebut ada di garis batas. Dalam kalimat matematikanya, maka kita akan tuliskan bahwa sampah botol berada di posisi 0 meter. Oke, kita lanjut lagi untuk contoh yang berikutnya. Ada hewan apa ini teman-teman? Iya, ada hewan penyu. Oke. Nah, si penyu ternyata berada di kedalaman 2 meter dari permukaan laut. Oke, kalau dituliskan dalam kalimat matematika, bagaimana caranya? Ya benar, kita akan menuliskan posisi penyu dengan nilai negatif 2. Kenapa dituliskan dengan bilangan negatif 2? Karena penyu berada di kedalaman, di bawah dari batas permukaan laut, maka dia dinyatakan berada di kelompok bilangan negatif, ditulis dengan negatif 2. Oke, berikutnya teman-teman bantu jawab ya. Bu Ika meminta bantuan teman-teman untuk menyebutkan makna bilangannya ke dalam kelompok bilangan positif maupun bilangan negatif beserta angkanya ya. Bu Ika mulai dari yang pertama. Posisi penyelam ini adalah 4 meter di bawah permukaan laut. Maka kita tuliskan dengan bilangan berapa teman-teman? Oke, tepat sekali, negatif 4. Yang berikutnya, si lumba-lumba berenang di kedalaman 6 meter. Kita tuliskan menjadi negatif 6. Nah, untuk case-nya, untuk kasus yang seperti lumba-lumba ini teman-teman, kita mengukurnya berdasarkan posisi bagian tubuh terbawahnya. Berarti kalau dia ikan, maka lihat posisi perutnya ada di kedalaman berapa. Yang terakhir adalah bintang laut. Nah, bintang laut ini ada di dasar laut berkedalaman 8 meter. Maka kita tuliskan dengan negatif 8. Itu tadi kalau misalkan bendanya dilihat secara terpisah. Sekarang kita perlu mengetahui juga terkait informasi jarak. Jarak bisa digunakan untuk mengukur ukuran dari satu benda ke benda yang lainnya. Contohnya, kita lihat ada burung yang terbang di ketinggian 4 meter. Oke, pertanyaannya adalah berapakah jarak burung dari permukaan laut? Berarti kita akan mengukur jarak dari burung sampai ke permukaan laut. Diukurnya bagaimana, Bu? Oke, batas bawahnya adalah permukaan laut, sedangkan batas atasnya adalah posisi tubuh terbawahnya burung. Berarti bagian perut burung. Jadi yang diukur bukan dari ukuran ujung sayap ataupun ujung kepala burung ya teman-teman, tapi ukuran perut burung. Karena di gambar tersebut bagian perut burung berada di posisi paling bawah. Nah, berapakah jaraknya? Jaraknya adalah 4 meter karena burung tersebut terbang dengan ketinggian 4 meter. Selanjutnya, pertanyaan untuk
lumba-lumba. Berapakah jarak lumba-lumba dari permukaan laut? Berarti kita ukuran atasnya berada di permukaan laut, sedangkan ukuran bawahnya sampai ke perut bawah lumba-lumba. Ya, jaraknya berapa teman-teman? Wah, ada 2 jawaban nih. Ada 6 dan ada negatif 6. Yang mana yang benar? Ya, oke. Ternyata yang benarnya adalah 6. Kenapa? Karena jarak tidak didefinisikan atau tidak diartikan dalam kelompok bilangan negatif. Jarak harus dituliskan dalam bentuk bilangan positif. Jadi walaupun di kedalaman ataupun dia sedang menyelam, maka jarak ditulis dalam bentuk bilangan positif. Teman-teman harus teliti ya membedakannya. Jika ditanya posisi lumba-lumba, maka jawabannya adalah negatif 6. Tapi jika ditanya berapa jarak lumba-lumba dari permukaan laut, maka jawabannya 6. Oke, sekarang yang perlu teman-teman ketahui ya, bagaimana cara menghitung jarak dari burung yang sedang terbang di ketinggian 4 meter ke lumba-lumba yang berada di kedalaman 6 meter. Oke, pastikan teman-teman mengingat bahwa yang namanya jarak tidak boleh dicantumkan dalam bentuk bilangan negatif, termasuk ke dalam proses perhitungannya. Oke, ukuran garisnya akan seperti ini. Dari burung, berarti dari posisi perut burung awalnya sampai ke posisi perut lumba-lumba, bagian terbawahnya lumba-lumba di bagian perutnya. Oke, kalau kita lihat maka jaraknya akan bergerak dari bilangan positif 4 sampai ke bilangan negatif 6. Oke, kita hitung sama-sama ya. Dari positif 4 ke negatif 6 jaraknya berapa ya? Teman-teman bisa manfaatkan jari teman-teman sendiri. Setiap kali kita menyebutkan satu bilangan, maka keluarkan satu jari teman-teman. Sudah siap? Oke, yang pertama ya, kita tidak hitung ketika bilangan pertamanya dimulai. Berarti bilangan pertamanya adalah 4. Siap? 4 tidak dihitung ya teman-teman. Oke, kita mulai. 4, 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan negatif 6. Oke, berarti totalnya adalah 10. Artinya jarak dari burung ke lumba-lumba adalah 10 meter. Nah, kalau teman-teman memanfaatkan informasi sebelumnya, teman-teman bisa menghitung secara terpisah dulu. Misal, teman-teman hitung terlebih dahulu jarak burung ke permukaan laut, ke batasnya. Jaraknya adalah 4. Selanjutnya, teman-teman hitung jarak dari permukaan laut sampai ke lumba-lumba. Jawabannya adalah 6. Maka jika ditanya jarak dari burung ke lumba-lumba, maka jawabannya adalah 10 diperoleh dari 4 ditambah 6. Oke, barakallah teman-teman. Ternyata mempelajari tentang jarak itu bisa dilihat dari realisasi yang Allah berikan di alam kita ini ya. Hal ini memang sudah Allah tekankan di dalam surat Al-Jasiyah ayat 13. Nah, seperti ini teman-teman. Artinya, artinya Allah telah menentukan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya sebagai rahmat daripada Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Maka kita harus mau memikirkan semua yang terjadi di alam ini supaya kita bisa lebih mengenal tentang Allah dan diakhiri dengan bersyukur kepada
Allah, karena hanya Allah yang bisa memberikan semua rahmat yang sangat banyak ini teman-teman. Oke, Boyka ucapkan barakallah untuk teman-teman dan terima kasih banyak. Jazakumullah khair, teman-teman sudah mengikuti sesi pembelajaran kali ini. Boyka harapkan jika teman-teman masih merasa ada bagian yang belum dipahami, silahkan ditanyakan. Dan jangan lupa menyelesaikan tantangan yang diberikan dengan jujur dan penuh percaya diri. Yakinlah bahwa Allah akan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman. Ya, Boyka tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.